Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Surat Hatib bin Abi Balta'ah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan semua orang untuk mengadakan persiapan. Beliau memberitahu bahwa sasaran mereka kali ini adalah Mekah. Beliau pun berdoa, "Ya Allah, buatlah Quraisy tidak melihat dan tidak mendengar kabar ini hingga aku tiba di sana secara tiba-tiba." Namun, seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah menulis surat kepada Quraisy tentang rencana ini. Surat itu dibawa oleh Sarah, salah seorang budak wanita yang diberi uang oleh Hatib. Setelah menyembunyikan surat dalam gulungan rambutnya, wanita itu pun berangkat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi wahyu tentang hal tersebut, sehingga beliau cepat menyuruh Ali bin Abi Thalib dan Al-Miqdad menyusul pembawa surat itu. Keduanya pun memacu kudanya kencang-kencang. Mereka berhasil menyusul Sarah dan berkata, "Serahkan surat yang kau bawa." "Aku tidak membawa sepucuk surat pun." Ali dan Al-Miqdad menggeledah hewan tunggangan dan barang bawaan wanita itu dengan teliti. Ketika tidak juga menemukan apa yang dicari, Ali bin Abi Thalib berkata, "Aku bersumpah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berbohong. Jika engkau tidak menyerahkan surat itu, kami benar-benar akan memeriksa dirimu." Mengetahui kesungguhan Ali, wanita itu pun menyerahkan suratnya. Setelah surat itu sampai di tangannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Hatib. "Apa ini wahai Hatib?" "Rasulullah," jawab Hatib, "demi Allah, saya tetap beriman kepada Allah dan Rasulullah. Sedikit pun tidak ada perubahan pada diri saya. Namun, saya mempunyai seorang anak dan keluarga di tengah-tengah Quraisy. Itu sebabnya saya hendak memberitahu mereka." Umar bin Khattab maju dan berkata, "Rasulullah, serahkan kepada saya, akan saya penggal lehernya. Orang ini bermuka dua." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Umar, sesungguhnya ia pernah ikut dalam perang Badar. Apakah kau tahu kalau Allah meninggikan martabat orang yang turut dalam perang Badar? Lalu Allah menitahkan, 'Berbuatlah sekehendak kalian, kalian kuampuni.'" Umar pun menangis sambil berkata, "Allah dan Rasul-Nya lebih tahu." Saat berhadapan dengan musuh, kemampuan menyimpan rahasia menjadi sangat penting. Abu Hurairah melaporkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Manusia lebih banyak tergelincir karena mulutnya daripada karena kakinya." Kerahasiaan dalam gerakan ke Mekah ini diperlukan agar pasukan muslimin mampu memberikan kejutan, sehingga Mekah bisa takluk tanpa pertumpahan darah. Pasukan muslim berangkat. Akhirnya, berangkatlah pasukan muslim. Saat itu adalah tahun ke-8 Hijriah. Di tengah perjalanan, suku demi suku datang bergabung. Karena itu, ketika tiba di Ma'ar al-Zahran, jumlah mereka mencapai 10.000 orang. Jumlah yang belum pernah disaksikan dalam sejarah Madinah. Pihak Quraisy yang sampai saat itu belum tahu adanya bahaya, akhirnya mulai curiga. Mereka mengutus Abu Sufyan untuk mengetahui apa yang terjadi. Suatu malam, ketika Abu Sufyan sedang mengintai, dipergoki Abbas, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abbas membawa Abu Sufyan ke perkemahan kaum muslimin. Keesokan harinya,
ia diterima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam tenda beliau. Kasihan kau Abu Sofyan, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah sudah saatnya bagimu mengetahui bahwa tiada Tuhan selain Allah? Demi ayah dan ibuku, jawab Abu Sufyan, engkau sungguh orang yang murah hati, mulia dan menjaga hubungan kekeluargaan. Aku memang sudah menduga bahwa tiada Tuhan selain Allah, itu sudah mencukupi segalanya. Kasihan kau wahai Abu Sufyan, demikian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi. Bukankah tiba waktunya engkau harus mengetahui bahwa aku Rasulullah? Demi ayah ibuku, engkau sungguh bijaksana, pemurah dan suka menjaga hubungan kekeluargaan. Namun, untuk mengakui engkau adalah utusan Allah, masih ada ganjalan di hatiku. Akhirnya, Abbas pun turun bicara. Celaka engkau Abu Sufyan, bersaksilah, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Sebelum beliau menghukum mati engkau karena permusuhan keras yang telah engkau lancarkan kepada Islam. Abu Sufyan pun memeluk Islam. Kemudian Abbas berbisik, wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah orang yang suka membanggakan diri, maka berilah dia sedikit kebanggaan. Baiklah, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan, dirinya akan aman. Barang siapa yang memasuki Masjidil Haram juga akan aman. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Abbas memperlihatkan keagungan pasukan Muslim. Dari atas bukit, Abbas dan Abu Sufyan melihat pasukan lewat barisan demi barisan. Begitu melihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikelilingi pasukan Muhajirin dan Ansor, Abu Sufyan berkata, tidak seorang pun sanggup menghadapi mereka, Abbas. Kerajaan keponakanmu akan menjadi besar. Wahai Abu Sufyan, ini bukan kerajaan, melainkan kenabian. Kalau begitu, akan lebih bagus lagi. Untuk mengelabui musuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim patroli kecil di bawah pimpinan Abu Qatadah ke arah Batan Idam, 30 mil dari Madinah ke arah Syria. Tujuan ekspedisi ini untuk memberi kesan kepada orang Quraisy bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengadakan serangan ke sana, bukan ke Mekah. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.